Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, hari ini kita akan belajar tarikh. Nah, kemarin kita sudah mempelajari Jazirah Arab bagian tengah. Sekarang kita akan belajar Jazirah Arab bagian tepi atau pinggiran. Oke, sebelumnya silakan kalian siapkan ini lingkaran-lingkaran yang sudah ibu kasih. Ada 4 ya. Kemudian kita tulis di sini dulu Jazirah Arab bagian tepi atau pinggiran. Di atas ya, karena ini nanti bakal banyak catatannya, jadi harus ke atas. Bagian tepi atau pinggiran. Oke, di sini Jazirah Arab bagian tepi atau pinggiran ini adalah sebuah daerah atau kawasan yang hujan turun dengan teratur. Hujan turun teratur. Nah, sehingga kehidupan penduduknya jauh lebih baik daripada suku Badui. Suku Badui kemarin yaitu penduduk bagian tengah yang merupakan biasanya padang pasir. Nah, penduduk ini kebalikan dari suku Badui atau penduduk bagian tengah. Mereka di Jazirah Arab bagian pinggir itu hidupnya menetap. Kemudian mereka juga mendirikan kota-kota dan kerajaan-kerajaan. Membangun kota dan kerajaan. Nah, oleh karena itu, mereka juga mempunyai banyak sekali kebudayaan. Yang kita tulis juga ya. Banyak kebudayaan. Nah, kalau kemarin itu penduduk bagian tengah disebutnya suku Badui, biasanya Jazirah Arab bagian pinggir ini disebutnya Ahlul Hador atau penduduk negeri. Penduduk negeri. Atau Ahlul Hador. Nah, di sini kota-kota dan kerajaan yang mereka bangun banyak sekali. Di antaranya adalah nih, sebentar kita kasih kotak dulu biar jelas ya. Nah, di sini yang dibahas ada empat negeri, maksudnya ini 4 negeri ya. Negeri-negeri yang paling terkenal. Nih. Oke, kita tempel di sini. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa dikasih lem ya. Kita akan bahas 2 dulu ya.
karena lumayan banyak pembahasannya. Nanti kalau dibahas semua malah takutnya lupa-lupa. Oke, ini nanti kita tempel nanti. Yang pertama yaitu Yaman. Pertama adalah negeri Yaman. Nah, negeri Yaman ini berada di sebelah selatan Jazirah Arab. Selatan Jazirah Arab. Oke, kita lihat ke peta kemarin lagi. Ini dia Yaman. Yaman di sebelah selatan. Kita kasih tepi-tepi di sini, batas-batasnya. Ini sudah kelihatan ya, Yaman atau Yemen. Nah, negeri Yaman ini adalah tempat tumbuh kebudayaan yang paling penting di Jazirah Arab sebelum agama Islam datang. Oke, tempat tumbuh kebudayaan terpenting sebelum Islam datang. Jadi seperti kerajaan-kerajaan di Indonesia pada dahulu kala, di Jazirah Arab pun dulu awalnya belum ada Islam gitu. Jadi mereka agamanya ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, macam-macam lah. Nah, ini adalah negara-negara Jazirah Arab sebelum Islam datang. Nah, Yaman sendiri itu, kata Yaman berasal dari kata yum yang berarti berkah, berkat, yum. Nah, di sini di Yaman ini adalah negeri yang subur. Maka dari itu warganya makmur. Oke, makmur karena tanahnya subur. Hujan pun sering turun di sana. Penduduknya membuat waduk dan bendungan air agar air hujan dapat tertampung sebanyak-banyaknya. Dengan adanya waduk atau bendungan ini, maka kota-kota dan kampung-kampung serta tanaman mereka terhindar dari air bah ketika musim hujan datang. Nah, kalau di Jazirah Arab ini kan tanahnya beda mungkin ya, seperti dengan Indonesia. Kalau di sini mungkin tanah bisa langsung menyerap air. Kalau di sana itu kan kebanyakan seperti gurun pasir seperti itu. Jadi ketika ada air hujan itu dia airnya tuh langsung nggak bisa menyerap dengan langsung gitu. Jadi kayak air bah langsung kayak jadi banjir. Makanya itu mereka di Yaman ini penduduknya membuat waduk-waduk dan bendungan air. Nah, di sini ada juga beberapa kota penting. Kota penting yakni Son'a, Maghrib, dan Najran. Ini materi kelas 2 juga ada suku Najran. Masih ingat nggak? Nah, kemudian karena peradabannya yang sudah tinggi di Yaman ini, dia bahkan menjadi pusat perdagangan. Menjadi pusat perdagangan. Banyak saudagar dari India, Sumatera,
Sumatera Indonesia ya. Ternyata udah sampai sana Sumatera. Tiongkok, Mesir, dan Syria yang berdatangan ke Yaman waktu itu. Nah, di samping pusat perdagangan, di negeri ini pun telah berdiri kerajaan-kerajaan yang kuat. Kerajaan-kerajaan. 1. Kerajaan Ma'in. Nah, kerajaan ini berdiri sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. SM artinya sebelum Masehi ya. 2. Kerajaan Qutbah. Berdiri sekitar 1000 tahun sebelum Masehi. Kemudian kerajaan Saba. Ada yang pernah dengar kisah Ratu Saba? Nah, ini mungkin terjadi di kerajaan ini. Ini berdiri sekitar 950 sampai 115 tahun sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah kerajaan Himyar. Oke, setelah itu, nah ini kotanya ya, Yaman. Setelah itu ada negeri Hijaz atau Hejaz. Nah, di Hijaz ini, sebentar kita kasih itu dulu biar nggak ketukar. Oke. Nah, di Hijaz ini, Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain karena negeri ini tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah, tidak pernah diduduki atau dipengaruhi oleh negara-negara asing. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh letak dan kemiskinan negerinya. Nah, coba kita lihat di sini. Oke, benar. Kita lanjutin dulu. Nah, sehingga tidak menimbulkan keinginan bagi negara-negara lain untuk menjajahnya. Itu kemungkinan yang pertama dan kedua. Yang ketiga, kemungkinan Hijaz tidak pernah dijajah itu karena juga sejak zaman Nabi Ibrahim, Hijaz ini sudah menjadi Ka'bah bagi bangsa Arab. Nah, kok bisa? Karena Mekah, Ka'bah itu ada di negeri Hijaz ini. Ini dia kota-kota penting dan bersejarah. Yaitu Mekah, Taif, dan Yastrib atau Madinah. Nah, maksudnya di sini Ka'bah bagi bangsa Arab itu dulu Ka'bah itu bukan hanya kiblatnya orang Islam. Nah, jadi orang-orang yang beragama Yahudi, yang beragama lain itu semuanya
menganggap Ka'bah adalah kiblat bagi umat manusia gitu. Nah, makanya waktu itu kan Raja Abrohah itu ceritanya kan dia iri karena kenapa semua orang ke Ka'bah semua. Jadi dia pengen mendirikan gereja untuk menyaingi Ka'bah di kalau tidak salah di Son'a, di kota Son'a. Nah, makanya dari itu terjadilah peristiwa apa? Peristiwa tahun gajah. Oke, kita sekarang lihat di sini. Kita lihat di sini ada Madinah, Mekah, Taif. Nah, di sini ini adalah Hijaz. Kira-kira di sini karena tidak ada batas-batasnya. Dulu ini kira-kira adalah negeri Hijaz. Di sini. Oke, kita tulis. Hijaz. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada negeri Hiroh dan ada negeri Gasan. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.